Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tanpa Allah di dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau menerima lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini yang menerangi setiap langkah dan perbuatan kami ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 49. Dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 97 sampai pasal 99. Dilanjut kepada Galatia pasal yang kedua. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Mazmur 49 ayat 20, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Firman pada hari ini, kita hidup di tengah dunia yang sangat mendewakan konsep kemerdekaan dan kebebasan. Bagi manusia modern, merdeka berarti bebas menentukan jalan hidup sendiri, bebas dari aturan yang mengikat, bebas mengumpulkan harta, dan bebas menjadi otoritas tertinggi atas diri sendiri. Dunia berbisik bahwa kita adalah penentu nasib kita sendiri, dan kebahagiaan sejati tercapai saat kita tidak perlu lagi tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Kebebasan mutlak yang ditawarkan oleh dunia sebenarnya adalah sebuah belenggu dosa yang dikemas dengan sangat indah. Tanpa Kristus, manusia hanyalah tawanan maut yang malang, tidak peduli seberapa megah penampakan luar hidupnya. Hari ini firman Tuhan datang untuk membongkar ilusi-ilusi dunia, mengingatkan kita akan negerinya hidup tanpa Allah di dunia, agar kita dapat menghargai hakikat kemerdekaan sejati yang telah dibeli dengan darah yang mahal di Golgota. Mazmur 49 adalah sebuah mazmur didaktik atau pengajaran yang merenungkan sebuah teka-teki kehidupan. Mengapa orang fasik yang kaya dan sombong seringkali terlihat begitu makmur dan berkuasa, sementara orang benar mengalami kesesakan? Pemazmur mengingatkan pembacanya agar tidak terlalu takut atau iri kepada orang-orang dunia yang mengandalkan harta kekayaan mereka. Terdapat di dalam ayat yang ketujuh. Sebab ada satu realitas yang tidak bisa mereka hindari, yaitu kematian. Kekayaan sebanyak apapun tidak sanggup menebus nyawa seseorang dari kuasa dunia orang mati, terdapat dalam ayat 8-9. Ketika mereka mati, kemegahan mereka tidak akan ikut turun ke dalam liang kubur, dalam ayat yang ke-18. Sebagai kesimpulan dari perenungan rohani ini, pemazmur menuliskan kalimat yang sangat tajam dalam Mazmur 49 ayat 21 yang mengatakan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kitab suci memberikan kita gambaran yang sangat suram tentang apa yang terjadi ketika orang-orang telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka bisa hidup tanpa Allah. Seringkali justru kemakmuran, kesuksesan, dan kegemilangan materi yang membuat manusia menjadi buta secara rohani dan puas diri hingga akhirnya menghina, mengutuk, dan meninggalkan Allah. Terdapat di dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ketiga. Bagaimana kita menjaga hakikat kemerdekaan iman dan memancarkan karakter Kristus di tengah dunia yang makin mengabaikan Tuhan? Yang pertama, waspada jerat kemakmuran. Bahaya terbesar iman seringkali bukan penderitaan, melainkan kenyamanan. Saat hidup makin mapan dan sehat, kecenderungan kedagingan kita adalah merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Awal dari kepunahan rohani, jangan biarkan
Berkat materi membuat kita absen dari persekutuan, malas berdoa, atau mengabaikan firman-Nya. Terdapat dalam Mazmur 10 ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, memiliki pengertian rohani berbasis Kristus. Kegemilangan tanpa pengertian Allah adalah kesia-siaan. Pengertian sejati bukanlah IQ tinggi, melainkan pengenalan akan Kristus yang memberi kita pikiran baru untuk mengejar nilai-nilai kekekalan. Istilah hari-hari dengan merenungkan firman, jadikan Kristus sebagai lensa dalam menilai kesuksesan, kegagalan, dan arah hidup. Terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Lalu yang ketiga, hidup kemerdekaan sebagai hamba kebenaran. Kemerdekaan sejati adalah dibebaskan dari perbudakan dosa untuk melayani sesama. Dunia mengira bisa bebas melakukan apa saja, padahal mereka hamba hawa nafsu. Buktikan kemerdekaan dengan berani berkata tidak pada dosa yang dianggap lazim oleh dunia, seperti kompromi kejujuran, kepahitan, dan keegoisan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam Galatia 5 ayat 13. Lalu terakhir yang keempat, taruh pengharapan pada kekekalan. Tanpa Allah, kematian menjadi ketakutan besar karena seluruh harta tertinggal di dunia. Namun di dalam Kristus, kematian adalah gerbang menuju kemuliaan, sebab nyawa kita telah dibebaskan dari maut. Hiduplah dengan mata tertuju pada kekekalan. Investasikan waktu, tenaga, dan harta untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam Mazmur 49 ayat 16. Refleksi kita pada hari ini, mari menguji arah hidup kita. Apakah kita mengejar kegemilangan fana atau pengenalan yang karib akan Kristus? Memiliki kemewahan tanpa Allah hanyalah kehampaan. Kemerdekaan sejati kita telah dibayar lunas di Golgota. Lepaskanlah kesombongan, akui ketergantungan kita padanya, dan hiduplah bukan sebagai hamba ego, melainkan anak Allah yang menghasilkan buah karakternya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami tidak mau mengejar kegemilangan fana yang ada di dunia ini ya Bapa, tapi kami mau hidup bergaul karib denganmu ya Bapa. Kami mau melepaskan kesombongan kami. Kami mau mengakui bahwa kami harus bergantung selalu kepadamu ya Bapa. Kami mau hidup sebagai hamba-Mu. Kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu yang menghasilkan buah. Biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Kami dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu merema bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.